Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu lagi bersama kakak di channel Jejak Belajar. Nah, adik-adik, ini video merupakan terusan dari video sebelumnya tentang pecahan. Namun kali ini kakak akan menjelaskan tentang berbagai bentuk pecahan. Tahu adik-adik tentang berbagai bentuk pecahan? Yang pertama, kita akan bahas tentang pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, terus yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada persen. Nah, inilah adik-adik keempat berbagai bentuk pecahan yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang pecahan biasa. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pecahan biasa. Pecahan berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, merupakan bentuk pecahan biasa. Misalnya, 2 per 3, 1 per 6, 3 per 5. Tentu dengan mudah kalian dapat menyebutkan contoh pecahan biasa yang lainnya. Tahukah kalian? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya berdiri atas pembilang dan penyebut. Apabila kalian menemukan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, itu dinamakan dengan pecahan biasa. Yang kedua, kita akan bahas tentang pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya 1 5 per 7, 2 1 per 2, 7 1 per 3, 2 1 per 2, di mana 2 kita sebut dengan bilangan bulat dan 1 per 2 disebut dengan pecahan biasa. Apabila adik-adik menemukan bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, itu disebut dengan pecahan campuran. Tahukah kalian, biasanya pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 5 per 2. 5 per 2 ini itu sama juga dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, sekarang komanya kita hilangkan, koma 5-nya, dan 2 kita pindahkan ke atas. 5 per 2 sama dengan 2. Sisanya berapa? Untuk menentukan sisa, kita lihat di sini 2-nya kita pindahkan kali 2. Nah, sama dengan, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Tinggal 5-nya kita kurangi dengan hasil yang tadi, yaitu dikurangi 4 sama dengan 1. 1 ini kita pindahkan ke atas, jadi sisa 1. 5 per 2 sama dengan 2, sisa 1 sama dengan 2 1 per 2. 2-nya kita ambil dari hasil pembagian tadi sebagai bilangan bulat, dan pembilangnya kita ambil dari sisa yang hasil pembagian tadi, sisanya sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap 2 ya, jadi tidak dirubah. 5 per 2 jadi sama dengan 2 1 per 2. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Bilangan-bilangan dari sebelah kiri koma menunjukkan bilangan bulat. Bilangan di sebelah kanan koma menunjukkan nilai penyebut pada pecahan. Apabila di sebelah kanan koma terdapat 1 angka, berarti per 10, 2 angka berarti per 100, 3 angka berarti per 1000, dan seterusnya. Misalnya 0,7, 0,92, 0,125. 0,7, di mana 0 kita sebut sebagai bilangan bulat dan 7-nya berpenyebut per 10. Jadi 0,7 sama dengan 7 per 10.
0,92, di mana 0 sebagai bilangan bulat dan 92 penyebut per 100. Jadi 0,92 sama dengan 92 per 100, dan 0,125 di mana 0 kita sebut di bilangan bulat dan 125 sebagai penyebut per 1000. Jadi 0,125 sama dengan 125 per 1000. Nah, adik-adik, yang harus kalian perhatikan adalah di sebelah kanan komanya. Jika sebelah kanan komanya ada 3 angka, maka penyebutnya adalah 1000. Kalau misalkan di belakang komanya 1 angka, maka penyebutnya adalah per 10. Kalau misalkan 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100. Yang keempat, kita akan membahas tentang persen. Persen artinya per 100. Lambang persen atau per 100 adalah 0 kecil di atas per 0 kecil di bawah. Misalnya 20 dengan lambang yang tadi dibaca 20%. 20%, 20 kita sebut sebagai pembilang dan persennya adalah penyebut per 100. Jadi 20% sama juga dengan 20 per 100. 20 nya sebagai pembilang dan persennya sebagai penyebut per 100. Jadi 20% sama juga dengan 20 per 100. Nah, adik-adik, kita sudah belajar 4 bentuk-bentuk pecahan bilangan, dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, sampai sini sudah ngerti ya adik-adik? Kalau sudah mengerti sampai di sini, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pecahan biasa. 5/2 kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 5/2 sama dengan 2, sisa berapa? Sebenarnya ini sudah dibahas pada awal video tadi ya. Namun kali ini kakak akan coba bahas kembali. 5/2, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Tinggal 0,5 nya kita hilangkan saja. Jadi 5 bagi 2 sama dengan 2. Untuk menentukan sisanya, kalikan dengan 2. 2 nya dapat dari sini, kita pindahkan ke sini. 2 kali 2 sama dengan 4. Tinggal 5 nya kita kurangi dengan 4 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu nih sisanya. Tinggal 1 ini kita pindahkan ke atas. Jadi 5/2 sama dengan 2, sisa 1. Sama dengan 2 1/2. Dimana 2 sebagai bilangan bulat, kita ambil dari sini. Dan satunya adalah sebagai pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya tidak dirubah ya adik-adik. Jika awalnya 2, maka terakhir juga 2, penyebut tidak dirubah. Jadi 5/2 sama dengan 2 1/2. Berikutnya kita akan coba rubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Di sini ada contoh 5/2 dikali berapa supaya hasilnya per 10. Kakak gunakan per 10 karena di sini penyebutnya kecil ya. Kalau misalkan kalian penyebutnya lebih besar atau tidak bisa dikalikan dengan 10, boleh dikalikan dengan berapa, yang penting hasilnya per 100 atau per 1000 dan seterusnya. 2 ini, nah penyebutnya 2 dikali berapa supaya hasilnya 10. 2 dikali 5 sama dengan 10.
Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang 25/10 ini kita pindahkan dulu ke bawah. 25/10 sama juga dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Yang perlu kalian perhatikan ya adik-adik, di sini di belakang koma atau di sebelah kanan koma ada satu angka, itu menandakan per 10. Kita sudah membahas ini tadi di video awal tentang pecahan desimal. Jadi 5/2 sama dengan 2,5. Berikutnya kita akan rubah pecahan biasa ke dalam persen. Seperti kalian ketahui bahwa persen artinya per 100, berarti tinggal kalian berubah penyebutnya menjadi per 100. 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Jadi dikali 50. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 50. 5 kali 50 sama dengan 250. 250 ini kita pindahkan dulu ke bawah. 250/100. Ini sudah jelas ya, tinggal pindahkan saja. 250/100 sama dengan 250%. 250 pembilangnya kita pindahkan dan penyebutnya kita rubah ke dalam bentuk persen. Jadi 5/2 sama dengan 250%. Yang kedua, kita akan membahas tentang pecahan campuran. 21/2 kita akan rubah ke dalam pecahan biasa. 21/2 kakak kasih warna yang berbeda ya, supaya kalian dapat memahaminya dengan mudah. Kita buat dulu formatnya seperti ini. Titik-titik kali titik-titik ditambah titik-titik per berapa. Yang pertama harus kalian lakukan adalah memindahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Bilangan bulat ini kita pindahkan ke atas. Setelah itu dipindahkan, lalu penyebutnya yang akan kita pindahkan. Penyebutnya yang bawah 2 ini kita pindahkan ke atas. Jadi 2 dikali 2, tinggal pembilangnya yang 1 kita pindahkan terakhir. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 per berapa, tinggal menentukan penyebutnya berapa. Penyebutnya sama dengan penyebut yang di atas, yaitu diambil dari penyebut awal. Dari sini kita pindahkan dulu ke sini 2. Sekarang tinggal kita jumlahkan dulu pembilangnya yang bagian atas. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sudah ketemu 5 per berapa, tinggal penyebutnya yang tadi kita pindahkan lagi ke bawah. Jadi 21/2 sama dengan 5/2. Berikutnya kita akan rubah pecahan campuran ke dalam pecahan desimal. 21/2 sama dengan 5/2. Jadi langkah awal yaitu kalian harus merubahnya ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 5/2 ini sama caranya seperti yang awal. Jadi kita rubah ke dalam pecahan biasa. 5/2 dikali berapa supaya hasilnya per 10 atau per 100 atau per 1000. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10, dikali dengan 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 25/10 sama juga dengan 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Sekarang pecahan campuran akan kita rubah ke dalam bentuk persen.
2/1/2 sama dengan 5/2. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti biasa, ini diambil dari sini ya. 5/2 dikali berapa supaya per 100. Seperti yang kita ketahui, persen itu artinya per 100. Jadi 2 dikali berapa supaya hasilnya 100? Dikali dengan 50. Berarti jika penyebutnya dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50, sama dengan 5 kali 50, 250. 250 per 100 sama dengan 250%. Yang bagian ketiga, kita sekarang akan membahas tentang pecahan desimal. Contohnya di sini 1,25. Kita akan merubahnya ke dalam pecahan biasa. Pecahan desimal 1,25 kita rubah ke pecahan biasa. 1,25 sama dengan, kita pindahkan 1,25-nya ke bagian pembilang. Dengan catatan komanya dihilangkan. Jadi 125. Nah, sekarang tinggal menentukan penyebutnya. Seperti kita ketahui, jika di belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Jadi penyebutnya adalah 100. 1,25 sama dengan 125 per 100. Yang bagian berikutnya, pecahan desimal akan kita rubah ke dalam pecahan campuran. 1,25 sama dengan, untuk menentukan bilangan bulatnya, kita pindahkan yang di sebelah kiri koma, angka 1, kita pindahkan ke sini sebagai bilangan bulatnya. Dan untuk menjadi pembilangnya, di sebelah kanan koma 25 kita pindahkan sebagai pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya, kita hitung di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kita tulis saja penyebutnya 100. Jadi 1,25 sama dengan 125 per 100. Berikutnya, pecahan desimal akan kita rubah ke dalam bentuk persen. 1,25 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa seperti tadi ya. Ini gampang banget. 1,25 kita pindahkan sebagai pembilangnya, dengan catatan komanya kita hilangkan. Jadi 125. Sedangkan untuk penyebutnya, kita lihat belakang komanya 2 angka, berarti per 100. 125 per 100 sama dengan, karena persen itu adalah per 100, ini udah ketemu ya. Jadi 125%. Pembahasan yang keempat yaitu tentang persen. 250% kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 250% sama dengan 250 per 100. Seperti kita ketahui, 2% itu adalah per 100. Jadi 250 kita pindahkan sebagai pembilang, dan bentuk persennya kita pindahkan sebagai per 100. Jadi 250% sama dengan 250 akan merubah persen ke dalam bentuk pecahan campuran. 250% sama dengan 250 per 100. 250 per 100 sama juga dengan 250 dibagi 100, sama dengan berapa? Sisanya berapa? Kita hitung dulu. 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. Nah, sekarang koma 5-nya kita hapus. Kita hilangkan, jadi sisa 2, kita pindahkan ke atas. Tinggal kita mencari sisanya. Untuk mencari sisa, perhatikan di bawah ini. Tadi penyebutnya per 100 itu kita pindahkan dulu ke belakang angka 2 dikali 100 ya. 2 kali 100 sama dengan 200. Tinggal 250 kita kurangi dengan 200 sama dengan 50.
Nah 50 ini kita pindahkan ke atas, jadi 50 sisanya. Jadi 250 per 100 sama dengan 2 sisa 50, sama dengan 250 per 100. 2-nya hasil pembagian tadi 250 per 100, sisanya kita jadikan sebagai pembilang, sedangkan untuk penyebutnya itu tidak dirubah, tetap 100 ya. Dan yang terakhir kita bahas tentang persen akan dirubah dalam bentuk pecahan desimal. 250% sama dengan 250 per 100. Ini tinggal kita bagi saja ya adik-adik. 250 per 100 sama juga dengan 250 dibagi 100, sama dengan 2,5. Itulah adik-adik pembahasan materi tentang berbagai bentuk pecahan dan mengubah bentuk pecahan. Sekarang coba kalian kerjakan soal-soal berikut di rumah, dan hasilnya silakan kalian laporkan kepada gurunya masing-masing ya. Sambil kalian menulis soal, kakak mohon pamit. Semoga videonya bermanfaat. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.